Iya, pemirsa, lalu bagaimana memaknai malam kemenangan usai sebulan lamanya berpuasa? Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva dan seluruh pendengar Metro TV dimanapun berada. Iya, Pak Khalil, ini kan setelah sebulan penuh ya berpuasa, tibalah kita menyambut malam kemenangan hari ini dan besok hari kemenangan. Insya Allah, bagaimana kita sebagai Muslim bisa memaknai malam dan hari kemenangan ini? Disebut kemenangan karena kita pernah berperang atau pernah kita melakukan pertempuran. Karena kita setelah bertempur, melatih diri dalam madrasah Ramadan untuk menerpa menjadi manusia yang sejati sebagai hamba Allah. Kemudian kita menang mengelola hawa nafsu kita sehingga kita bisa lebih mengarahkan pada yang positif dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gembira karena telah melakukan latihan, kemudian kita menggapai takwa, dan takwa itu bisa ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ada stabilitas untuk ingin berbagi dengan yang lain, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi yang ada pada mentalnya adalah mental memberi, bukan meminta, tapi mengasihi kepada orang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, kita mampu memanage emosi. Bukan tidak emosi, karena manusia punya sifat dasar adalah emosi. Cuman bagaimana emosi dimanage menjadi lebih baik dan demi kemajuan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang buat mancing marah, di mana marah jadi energi untuk kita lebih berproses lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang. Wal afina aninas, kita adalah menjadi pemaaf kepada yang lain. Pemaaf itu artinya bukan kita melupakan terhadap kejadian, tetap mungkin diingat dan sebagai pelajaran bagi kita untuk mitigasi yang akan datang, tetapi kita memaafkan. Orang sebelum minta maaf kita sudah maafkan, sudah lepas dalam diri kita, tak ada dendam di dalam diri kita. Maka momentum di Lebaran kali ini adalah momentum membangun ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Yang lalu mungkin banyak salah kata, salah ucap, dan salah tindakan pada saat beda pilihan di partai politik maupun dalam pilpres. Kita di momentum Lebaran itu mari kita saling memaafkan, dan kesalahan-kesalahan itu tidak perlu dilupakan, tapi dijadikan pelajaran bagi kita untuk tidak diulangi di masa yang akan datang, dan untuk pertaubatan dengan menjadikan itu adalah acuan berbuat baik sebagai penutup dari keburukan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kalau kita berbuat keburukan, kemudian kita melakukan kebaikan diniatkan untuk taubat, adalah dapat menghapus dosa-dosa yang Allah terima dari kita, menjadi sebuah ampunan bagi kita. Yang disebut dengan syahrul maghfirah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, kayaumin waladatu ummu, bagaikan kita baru dilahirkan kembali. Nah, itulah kemenangan yang sebenarnya, bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu dan telah menang di dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak Khalil, itulah kemenangan yang sesungguhnya, dan kemudian untuk mengamalkan kemenangan yang sesungguhnya ini kemudian juga kembali ke fitrah yang sesungguhnya bagi umat Islam dalam hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, bagaimana mengamalkannya? Pertama, tentu kita harus merawat tradisi Ramadan. Allah mengajarkan kepada kita dengan ritualnya itu, dengan tradisi sifatnya mingguan. Ada puasa Senin dan Kamis. Itu tradisi kita merawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat puasa itu kita menyaksikan betul bagaimana kita merasa melihat Allah, atau minimal kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi kita bekerja bukan untuk siapa-siapa, tapi kita tidak ada yang lewat dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita bisa juga rawat dengan model bulanan. Ada ayyamul bid, ada puasa yang sifatnya bulanan itu per tanggal 13, 14, 15 pada saat terang bulan. Dulu itu tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, ada tradisi tahunan seperti puasa Rajab, puasa Muharram, itu yang sifatnya tahunan. Sehingga kita merasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Nah, dengan itu maka Allah mengajarkan kita di bulan Ramadan seperti Rasulullah, orang yang paling dermawan di bulan, untuk berbagi dengan yang lain. Maka di hari kemenangan ini kita harus melakukan zakat fitrah sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Sehingga diharapkan pada saat kita
Lebaran nanti besok, dan pada saat kita merayakan kebahagiaan tak ada orang yang lapar, tak ada orang yang berkekurangan. Artinya hablum minallah, hablum minannas itu harus kita seimbangkan. Kalau kita seimbangkan antar keduanya akan menyatukan antar kekuatan zahir dan kekuatan batin, antara Ya. fisik dengan rohani, dan itu semuanya dipersembahkan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada keseimbangan di dunia, dan ada keseimbangan fil akhirah, di akhirat. Itu diajarkan pada saat kita berpuasa. Oleh karena itu jangan lepas kebiasaan puasa ini, bisa menjadi mingguan, Senin, Kamis. Kalau mau lebih banyak lagi bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Artinya selama setahun ada setengah tahun itu yang kita melakukan puasa. Ini yang untuk melestarikan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, sehingga untuk kita menguji atau kita melihat apakah Ramadan kita berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dalam bahasa mudahnya, apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah melihatnya manakala 11 bulan setelah Ramadan ini lebih baik daripada 11 bulan sebelum Ramadan. Kalau tidak ada perbaikan, maka barangkali itu tanda-tandanya bahwa puasa kita hanya melepaskan kewajiban, tapi belum mendapat hikmah atau manfaat dari puasa untuk mengubah kehidupan, untuk hidup yang lebih baik dan membangun peradaban itu.